Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian agar kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Umi Rahayu, Ketua Majelis Jemaat GPB Menabur Kasih DKI Jakarta, menjadi berkat bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah berdiri. Masuklah ke pelataran Tuhan dan nikmatilah hadiratnya dalam pujian Kidung Keesaan nomor 16 bait 1, Hai makhluk semua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, nats pembimbing kita hari ini terambil dari Roma pasal 15 ayat 7 yang menyatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur. Kasih setiamu melimpah atas hidup kami. Tuhan selalu cukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Damai dan sukacita pun tak berkurang kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan yang kami lalui. Namun kami tidak sepenuhnya dapat melakukan kehendak-Mu dalam karya-karya hidup kami. Hati kami masih dipenuhi dengan ego sehingga God.
Ya Bapa, naungilah kami selalu dengan kasih setiamu, agar damai dan sukacita menetap di hati kami, sehingga kami memiliki pengharapan yang sungguh kepadamu dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dalam kerendahan hati kami memohon kepadamu, ya Tuhan. Dengarlah doa kami ya Yesus Tuhan, yang adalah sahabat kami yang penuh kasih dan setia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu menyatakan kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami dalam perenungan firman di saat ini, agar kami mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan. Hikmat Tuhan menuntun kami, sehingga kami dapat memahami dan kami termotivasi untuk selalu memperlakukan firman-Mu dimanapun kami berada. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Marilah kita berdiri untuk membaca firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan dalam Efesus 3 ayat 1 sampai 13 berkata, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh kebenaran dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu.
Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989 mengubah kehidupan dunia modern. Dalam judul berita di BBC News pada tanggal 11 November 2019 menyatakan bahwa runtuhnya tembok Berlin mengubah tatanan baru dunia modern. Disampaikan dalam berita itu bahwa tembok yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur itu runtuh pada tanggal 9 November tahun 1985. 5 hari setelah setengah juta orang berkumpul melakukan protes massal di Berlin Timur. Dan pemerintahan Jerman Timur berusaha meredakan unjuk rasa itu dengan melonggarkan perbatasan untuk memudahkan warga Jerman Timur bepergian ke wilayah barat. Pelonggaran tidak dimaksudkan untuk membuka perbatasan sepenuhnya, tetapi cara penyampaiannya menciptakan akibat yang besar. Bersatunya Jerman Barat dan Timur menjadi sejarah tersendiri dalam kehidupan sejarah Jerman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan bergereja dunia perjanjian baru, khususnya jemaat di Efesus, menerobos dan meruntuhkan tembok-tembok persekutuan juga menjadi sebuah pergumulan bersama, baik oleh para pelayan Tuhan, khususnya Paulus, maupun bagi jemaat di Efesus itu sendiri. Kepada jemaat Efesus, Paulus berbicara tentang kehidupan pelayanannya dan kehidupan berjemaat di Efesus. Pada pasal 3 ayat 1 sampai 13, 3 hal disampaikan oleh Paulus. Yang pertama, Paulus berbicara tentang tugas yang dipercayakan Allah kepadanya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Paulus menyatakan dirinya bahwa ia adalah orang yang paling hina di antara segala orang kudus. Kata yang paling hina ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejajar dengan ungkapan Paulus di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 yang menyatakan, di antara orang-orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Kalaupun Paulus bisa memberitakan Injil, itu semata-mata karena hanya kasih karunia Allah yang berlaku atas dirinya. Dan berdasarkan kasih karunia Allah itu, maka Paulus menyebut dirinya sebagai seorang pelayan, sebagai seorang rasul yang dipercaya Allah untuk memberitakan kabar baik, yaitu karya keselamatan Allah di dalam Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti juga Paulus, kita pun dipercaya oleh Allah untuk memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Dan Allah tidak pernah memandang masa lalu kita ataupun keadaan kita ketika Ia memanggil kita untuk menjadi pelayannya. Paulus bersaksi kepada kita bahwa dirinya adalah pribadi yang hina dari antara segala orang kudus. Namun keadaan Paulus ini tidak dijadikan alasan bagi Allah untuk memilihnya dan memberitakan Injil. Dari pernyataan Paulus ini, Paulus sebenarnya mau mengingatkan kita, saudara-saudara, bahwa kita berharga di mata Allah. Allah mengasihi kita dan Ia senantiasa memberkati kita. Oleh karena itu, Allah mau agar kita bersedia menjadi pelayan-pelayannya,
melalui kehidupan kita sehari-hari. Lakukanlah hal-hal yang baik bukan supaya dipandang oleh manusia, melainkan karena saudara dikasihi Allah, saudara berharga di mata Allah, dan saudara diberkati oleh Allah. Paulus mengingatkan kita juga bahwa Allah memilih kita bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena status dan gaya hidup kita, melainkan Ia memilih kita karena kasih karunia-Nya yang berlaku atas kehidupan kita. Karena itu setiap orang yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk menyebarkan kasih karunia Allah kepada siapapun dan dimanapun. Allah memampukan kita untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kita. Hal yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kasih karunia Allah, maka seluruh orang percaya dalam kebangkitan Kristus dipersatukan oleh Allah. Dan itulah yang disebut oleh Paulus di dalam bacaan kita hari ini dengan istilah rahasia Kristus atas kehidupan umat manusia. Artinya apa? Artinya semua orang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat di hadapan Allah. Dan keberagaman yang ada dalam kehidupan persekutuan itu dipersatukan di dalam Kristus. Sebab mereka adalah ahli waris, anggota tubuh, dan peserta janji yang diberikan di dalam Kristus. Kesatuan dalam keberagaman itu adalah anugerah ilahi yang dimiliki oleh setiap orang. Saudara, dalam kehidupan persekutuan gereja tidak dapat kita pungkiri bahwa anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki perbedaan. Perbedaan seperti misalnya karakter, kebiasaan, perilaku, latar belakang sosial, status sosial, latar belakang ekonomi, pun gaya hidupnya berbeda-beda. Keberagaman itu dapat menguatkan persatuan tubuh Kristus apabila masing-masing anggotanya menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari tubuh Kristus yang hidupnya meneladani kehidupan Kristus, seperti misalnya kerendahan hati, kerelaan, dan ketaatan. Namun keberagaman juga dapat menimbulkan perselisihan atau pertentangan atau konflik, bahkan perpecahan. Hal itu bisa terjadi apabila masing-masing anggota merasa diri lebih benar, lebih baik dari yang lain, mau diistimewakan daripada yang lain, dan tidak menjadikan Kristus sebagai teladan hidupnya. Akibatnya yang muncul di sana adalah sikap mementingkan diri sendiri, menuntut untuk dihargai, menuntut untuk dihormati dalam kehidupan bergereja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan kembali bahwa cermin dari kehidupan orang percaya adalah kesatuan. Meskipun beragam budaya, bahasa, latar belakang, karakter, gaya hidup ataupun kebiasaan, semuanya dipersatukan di dalam Kristus. Karena landasan pemersatu itu adalah Kristus. Kuat dan lemahnya persekutuan tergantung pada besar kecilnya kesadaran dan kemauan dari setiap anggota dalam persekutuan untuk menjaga persekutuan itu sendiri. Gereja juga hadir di tengah masyarakat dan bangsa untuk membangun kesatuan yang mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh umat. Kehadiran gereja bukan memecah belah, melainkan mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada itu dalam kerendahan hati dan dalam ketulusan. Dan latihan pertama kita untuk menerima keberagaman dan tetap hidup dalam kesatuan itu adalah keluarga. Karena keluarga terdiri dari beragam karakter dan perilaku, tetap ada dalam kesatuan ketika masing-masing anggota saling menerima dan saling menghargai. Menempatkan yang lain sederajat atau sama di hadapan Allah. Membangun cinta kasih yang saling menguatkan dan memotivasi satu dengan yang lain. Seperti
nats pembimbing kita hari ini yang menyatakan bahwa sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sebagai ahli waris Allah, kita semua dipanggil untuk membangun kesatuan di tengah keragaman, karena keragaman adalah anugerah ilahi. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yesus Paulus mengatakan, setiap orang percaya pada ayat 12 beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah yang penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Keberanian yang dimaksud oleh Paulus adalah berani mengatakan segala sesuatu yang benar. Keberanian untuk terbuka kepada Allah, keberanian untuk terbuka kepada manusia atau sesama, dan keberanian untuk bersaksi atau memberitakan Injil. Dan keberanian seperti ini hanya diperoleh di dalam Kristus. Karena itu Paulus memberikan motivasi kepada jemaat di Efesus untuk memiliki keberanian bersaksi karena iman mereka kepada Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah telah membebaskan kita dari rasa takut dalam kasih-Nya. Sehingga status kita adalah ahli waris Allah, anggota tubuh Kristus, dan peserta janji yang diperoleh di dalam Kristus. Hasilnya apa? Hasilnya kita dapat melihat diri kita secara benar dengan pikiran yang sudah diperbaharui. Paulus juga menegaskan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus memiliki keberanian untuk percaya kepada Kristus dan keberanian untuk memberitakan Injil atau bersaksi. Kesaksian kita pertama-tama nampak dalam kesatuan tubuh Kristus meskipun beragam. Kesatuan itu dinyatakan dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan berbangsa. Dengan cara mendatangkan damai sejahtera bagi sesama dimanapun kita berada. Kita tetap hadir sebagai pribadi yang rendah hati dan tulus dalam membangun relasi yang harmonis dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Tantangan yang dihadapi adalah keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, seperti misalnya dihina, dimusuhi, didiskriminasi, diperlakukan jahat, dan sebagainya, yang membuat kita merasa menderita dan terpancing untuk melakukan hal yang sama. Menyikapi hal ini, saudara-saudara, Paulus memberikan motivasi kepada kita, yaitu agar kita tetap memiliki keberanian karakter yang meneladani karakter Kristus. Mother Teresa bahkan mengatakan, tetaplah berbuat baik meskipun perbuatan baikmu dicurigai orang, meskipun perbuatan baikmu tidak diterima oleh orang, tetaplah berbuat baik. Saudara-saudara, bijak menghadapi setiap persoalan hidup, itulah karakter Kristus. Hidup kita adalah persembahan yang berharga untuk dipersembahkan bagi Allah dan untuk kemuliaan Allah. 3 hal ini saudara-saudara yang menjadi perenungan bagi kita di saat ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Tambah suara itu pun tak seberapa.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di hari ini. Tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa menjaga kesatuan kehidupan di tengah keberagaman. Dan kami tetap memiliki hati yang Tuhan jaga dan pelihara. Untuk kami menjadi pribadi berkarakter Kristus yang rendah hati, setia dan taat kepada firman Tuhan. Dan saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati kehidupan berbangsa negara kami. Tuhan tolong para pimpinan bangsa kami di tengah-tengah segala usaha upaya untuk menghadapi pergumulan bersama selaku bangsa. Pandemi COVID-19 ini yang masih menjadi pergumulan kami dalam kami mencari vaksin yang dapat menolong kami untuk meneruskan kehidupan kami. Kami serahkan pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa dalam kehidupan bergereja, Kau memberkati gereja kami, agar kami senantiasa menjadi alat berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga kehadiran kami sebagai gereja mendatangkan berkat, damai sejahtera, dan sukacita tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bergereja, tolong kami Tuhan, agar sebagai umat Allah, kami senantiasa menjaga kesatuan kehidupan persekutuan di tengah-tengah keragaman yang ada. Kami tetap saling menguatkan, saling menerima, saling menopang, saling memotivasi satu dengan yang lain, agar kami tetap setia menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada, baik dalam pekerjaan kami, baik dalam aktivitas kami, maupun dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati akan saudara-saudara kami yang saat ini masih bergumul dan sedang bergumul untuk kehidupan mereka setiap hari. Kiranya Tuhan melawat mereka, Tuhan menolong kami untuk memberikan waktu dan empati kami kepada mereka dengan cara dan kemampuan kami, sehingga kesatuan tubuh Kristus dan cinta kasih Allah senantiasa terpelihara dan terawat dalam kehidupan bergereja kami. Mendoakan setiap saudara-saudara kami yang bersukacita karena keberhasilan hidup, karena pertambahan usia, baik pribadi maupun perkawinan. Tuhan, kiranya kasih sayang-Mu menaungi, agar melalui sukacita yang mereka terima, mereka tetap dapat menjadi alat berkat Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Ini doa kami kepadamu, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10 berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Marilah memberi dengan penuh ucapan syukur karena kelimpahan berkat yang tercurah atas hidup kita. Marilah kita berdiri dan berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih sayang, di hadapan-Mu kami datang membawa ucapan syukur kami, persembahan sukarela yang kami bawa dari hati yang penuh syukur atas kelimpahan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mohon Tuhan menerima ucapan syukur kami ini dan memberkati karya-karya hidup kami, sehingga kami dapat menolong orang lain yang merindukan sentuhan cinta kasih Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi orang Kristen yang memberitakan tentang Kristus yang menyelamatkan dunia, dibutuhkan keberanian dan semangat untuk melakukan karya nyata. Karena kata tanpa karya adalah kesaksian yang rapuh dan kosong. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Saudara, angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.